Tak hanya di bagian luarnya saja, kondisi hutan memang masih sangat terjaga. Pohonan tumbuh sangat rapat, sehingga sinar matahari pun hanya bisa terlihat dari sela-sela dedaunan yang menjadi lapisan pelindung hutan. Kondisi hutan yang seperti ini sudah bisa dipastikan masih banyak satwa liar yang tinggal di dalamnya. Legenda yang melekat kuat pada pulau ini menyebabkan nilai-nilai kesakralan tidak pernah luntur. Norma atau aturan adat tetap harus dijaga selama menjelajah hutan di dalam pulau. Sehingga saya pun juga harus menghormatinya. Awas, jangan di situ, jangan di situ. Hutan Loh. larangan, boleh di situ. Hutan larangan. Lalu harus lewat mana? Ini kan ada jalan ke situ, Pak. Oh, jadi nggak boleh lewat hutan ini, Pak? Oh, ada peraturannya gitu ya? Kenapa sih, Pak? Ini ada tempat menyelamatkan masyarakat di sini dan kita harus membantu. Oke, nggak apa-apa, Pak. Waduh, maaf ya, Pak ya. Dan di sini ada jalan yang dibuat khusus. Ya udah, Pak, maaf ya, Pak ya. Saya nggak tahu sih, Pak. Dengan tidak melupakan larangan-larangan dan tetap menghormati kepercayaan yang ada di sini, saya mencoba menaiki bukit untuk menuju ke bagian pulau yang paling tinggi. Pohon-pohon yang tumbuh liar menjadi alat bantu untuk berpegangan agar tidak terpeleset. Keberadaan reptil yang paling mudah ditemui di Pulau Bulu Poloe yaitu ular berukuran kecil, baik berbisa maupun tidak berbisa. Sebenarnya ular-ular di sini ada beragam jenis dan ukuran. Mereka ada yang asli penghuni pulau dan ada juga ular pendatang yang ikut pada tumpukan sampah yang tersapu ombak hingga di bibir pantai. Pak. Kepala ular, Pak. Ular bagus, Pak. Boleh nggak saya tangkap, Pak? Boleh tangkap nggak, Pak? Silakan, tapi ya, saya tidak berani kalau ular itu. Silakan. Enggak, tapi ke sini nggak apa-apa, lewat sini. Lewat situ boleh. Hah? Silakan. Oh, jadi boleh sekarang? Wah, kehadiran sesosok ular kopi atau Boiga irregularis menghentikan langkah saya untuk berjalan lebih jauh ke dalam hutan. Ular kopi memiliki sifat diurnal alias beraktivitas di siang hari dan suka memakan kadal, katak, hingga burung-burung kecil. Akhirnya perjalanan Panji ke Sulawesi ini nggak sia-sia, pemirsa. Panji bisa nemuin jenis ular endemik Sulawesi. Pak, ini langka nih. Dan ini di Jawa maupun di Sumatera nggak bisa ditemuin selain di Sulawesi. Ini jenis Boiga. Boiga yang memang tersebar di Sulawesi, Pak. Tapi nggak bisa ditemuin di pulau-pulau lain, tempat-tempat lain. Ini ular bagus banget. Ini jenisnya nama panggilannya kalau misalnya di sini sebutnya tuh ular kopi ya, Pak ya. Ular kopi atau ular belang. Tuh, ular belang pohon. Ini adalah jenis ular pohon. Ciri-ciri ular pohon itu punya badan kecil, ramping, terus panjang dia, Pak. Nah, gunanya itu ekornya tuh buat tuh lihat buat pegang-pegangan kayak gini. Jadi antara dari ranting ke ranting badannya itu bisa nyangkut-nyangkut, Pak. Nah, nama latinnya sendiri pemirsa, ini nama latinnya Boiga irregularis. Nah, jenis ular ini adalah jenis ular pemakan burung. Kalau di Jawa itu ada juga jenis kayak gini, tapi beda warna. Nama latinnya Boiga sinodon, bukan Boiga dendrophila. Dan makanannya pun sama ya, burung sama cicak. Saya curiga loh, Pak, kenapa ular ini ada di kayu ini ya? Sebetulnya kan biasanya ditemuin tuh di atas pohon. Iya loh, tapi kok ada tuh, lihat tuh. Dia penasaran banget gitu loh, pengennya di kayu ini terus gitu. Apa ya? Ada sesuatu di sini ya. Apa ada ular lagi ya? Awas hati-hati, Pak, itu berbisa soalnya. Oh, Pak, ada telurnya, Pak. Ini loh, ini. Nih. Wih, ada berapa butir nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 butir. Wow, 10 butir. Ular sekecil ini bisa bertelur sebanyak 10 butir dengan ukuran telurnya yang sama dengan ukuran telur burung merpati. Pak, ternyata pulau ini bisa dari mana-mana kita masuk ya, Pak ya. Ini arah mana nih? Arah utara, arah barat, atau arah
Ukuran pulau yang tidak begitu besar atau luas membuat saya tidak terasa telah mengelilinginya. Rupanya di pantai, aktivitas membersihkan sampah plastik telah dimulai. Teman-teman peduli lingkungan memang kerap melakukan kegiatan untuk menjaga kebersihan pantai dari sampah yang tidak bisa terurai. Sampah-sampah yang mengotori pantai bisa berasal dari daratan dan ada juga yang dibawa oleh nelayan atau pengunjung. Nah, biasanya teman-teman peduli lingkungan ini mengadakan kegiatan membersihkan pantai seminggu sekali. Nah, jadi ini adalah kawan-kawan dari kawan-kawan dari sekitar pulau sini yang memang peduli akan kebersihan pulau. Jadi pulau ini adalah pulau wisata. Jadi yang wisata ke sini banyak membuang sampah-sampah plastik ya, dari sampah minuman ataupun sampah bekas makanan. Jadi kita akan bersihin pulaunya supaya bersih, pantainya juga supaya bersih. Jadi ketika ada orang berkunjung ke sini enak lah ngelihatnya, nggak kotor banyak sampah. Aktivitas bersih-bersih dan bakar-bakar sampah tiba-tiba terhenti oleh teriakan salah seorang teman. Beberapa orang sempat panik akibat insiden ini. Oh iya, udah coklat nih. Seekor ular pohon beracun atau dengan nama ilmiah Trimeresurus fasciatus telah mengagetkan salah seorang teman yang memang tidak terbiasa bertemu dengan ular. Beruntung, teman yang takut tadi langsung lari dan menjauh dari ular berbisa ini. Wih, ular apa ini? Oh, ini fasciatus nih kayak gini. Wah, ini jenis Trimeresurus fasciatus. Iya bener, nggak salah lagi nih. Sangat berbisa dan sangat mematikan bisanya. Jadi kalau misalkan kepatok ini, orang bisa mati. Masalahnya ini jenis ular yang bisanya mematikan. Ini sih kalau dari warna dia coklat, tutul-tutul kayak gini merah ya. Kalau di Jawa itu kayak ular punisius namanya, Trimeresurus punisius. Tapi kalau di sini ada Trimeresurus fasciatus. Kebanyakan ular viper itu punya sensor panas di ujung moncongnya. Ini ada sensor panas. Lihat, warna ular ini adalah coklat kemerah-merahan. Dan ular viper ini agak panjang ya. Ini tandanya adalah ular ini ular pohon. Dan ular ini memiliki taring yang panjang. Lihat ini. Nah teman-teman bisa lihat nih ya, taringnya panjang banget. Ada 2 taring di ujung ini ya. Oke, bisa tolong pegang badannya pelan-pelan. Ini pegang Pak, ini. Oke, sekarang ini untuk memastikan ini viper atau bukan, kita bisa lihat rahangnya ya. Kalau dia punya taring panjang, berarti dia jenis ular viper dan masih ini dia, ini. Dia punya 2 taring, panjang banget. Taringnya ini dilindungi sama selaput ya, sama gusinya ya. Nah, ini lihat. Dan kebanyakan ular berbisa, dia tuh nggak terlalu banyak punya bisa, tapi setetes bisa aja bisa membunuh kurang lebih 2 orang manusia ya, setetes bisa aja. Lihat, kalau misalnya sampai masuk ke dalam badan, lumayan. Coba tahan Pak, ini ya tahan. Ya ini. Ya ada bisa ya. Ini kalau misalkan kita gini, terus kita pegang ininya. Bisanya ya? Ya. Kalau bisanya. Nah itu segitu, udah oke. Awas kena mata. Pelan-pelan, lepas. Oke, ini dia nih. Ini racun hemotoksin dari jenis ular Bungarus fasciatus. Racunnya bening, agak kekuningan. Lihat ini, racun segini bisa membunuh 2 orang manusia dalam sehari. Mau coba? Ini masih ada racunnya, jadi nggak semua racun pengen keluarin barusan. Kalau mau coba boleh, tuh dikit ya. Makanya kalau menghadapi ular berbisa itu harus hati-hati dan tetap tenang, karena pada dasarnya ular berbisa malah cenderung lebih pasif dibandingkan ular yang tidak berbisa. Kenapa dia lebih pasif? Karena dia punya bisa yang kuat banget, sekali matok orang bisa orang celaka langsung. Oke, kita lepasin lagi deh Pak, tapi kita jauhin. Oke, lanjut aja lagi. Saya mau amanin dulu ularnya ya.
Bulu Puloe, pulau yang menjadi bagian dari legenda bumi Batara Guru Luwu Timur, tidak hanya menarik dari sisi keindahan dan nilai kesakralannya. Keseimbangan dan keunikan yang dimilikinya menjadi bukti dari kebesaran Tuhan yang memang wajib kita jaga dengan penuh kearifan dan rasa cinta.